فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was siddiqin wa ila jami'il muallifin jami'i ummatil mujtahidin khususnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina kasyafir وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة السيد محمد بن علوي بن عباس المالك المكي الحسني رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وكراماتهم ونفحاتهم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para sahabat dan keluarga Lingkar Ngaji Lesehan dimanapun berada, seperti yang pernah kita sebutkan di awal sekali ya kan, bahwa keluarga dan sahabat Lingkar Ngaji Lesehan itu ya siapa saja, di mana saja yang memiliki sama dengan kita di sini, ya berarti itu adalah keluarga dan sahabat Lingkar Ngaji Lesehan. Jadi siapapun itu, semua keluarga dan sahabat yang kami hormati dimanapun berada, kita lanjutkan kajian ngaji kitab Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan keempat ya kan? Pertemuan keempat, lanjutan dari perjalanan dagang baginda Nabi Muhammad yang membawa misi dagang dari Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma atamma sallallahu alaihi wasallam muhimmatah wa ba'a sil'atah raja'a ila Makkah wa qad iktasaba khairatin katsirah wa jaa'a bi arbahin wafirah. Fasurrat bidzalika as-sayyidatu Khadijatu ayyuma surur wa hamidat fi'lahu al-mashkur wa nazarat ilaihi bi'ainil ikbari wal ihtiram wa akramathu ghayatal ikram. Ini cerita tentang perjalanan pulang baginda Nabi Muhammad SAW dari Syam menuju kota Mekah ya kan, menuju tanah kelahirannya. Walamma atamma sallallahu alaihi wasallam muhimmatah, ketika telah menyelesaikan siapa baginda Nabi Muhammad muhimmatahu, kepada misinya. Setelah baginda Nabi usai dari menjalani misi dagangnya, wa ba'asil atah, dan semua barang dagangannya sudah dijual semua, sudah terjual habis. Roja'a ila Makkata, kembalilah baginda Nabi Muhammad ila Makkata, menuju kota Mekah. Wa qad iktasaba khairatin katsirah, dan sungguh telah mendapatkan siapa baginda Nabi khairatin katsirah, akan banyak sekali kebaikan ya kan, banyak sekali hal baik yang dia dapatkan. Ya maksudnya apa yang didapatkan oleh para pedagang pada umumnya, dan itu didapatkan banyak sekali oleh baginda Nabi. Waja'a bi arbahin wafirah, dan baginda Nabi datang di tanah Mekah menghadap Sayyidah Khadijah dengan membawa laba yang sangat banyak ya kan, laba yang penuh. Bi arbahin wafirah. Fasurrat bidzalika Sayyidatu Khadijah ayyuma surur, sehingga dengan itu, dengan banyaknya laba yang didapatkan oleh baginda Nabi selama berjualan atau menjalani misi dagang di Syam, laba yang begitu banyak membuat Sayyidah Khadijah bahagia, ayyuma surur, ya kan, luar biasa.
bahagianya luar biasa, semeringah, senyumnya pun tidak tertahan begitu kan, karena saking bahagianya. Wa hamidat fi'alahul mashkura. Dan Sayyidah Khadijah ya sebagaimana orang bahagia pada umumnya, dia memuji-muji apa yang telah dilakukan baginda Nabi. Wah, ini bagus, ini keren, ini luar biasa gitu kan. Dipuji-puji. Wa nazarat ilaihi bi ainil ikbari wal ihtiram. Dan mulai saat itu juga Sayyidah Khadijah memandang terhadap baginda Nabi bi ainil ikbari wal ihtiram, dengan pandangan al-ikbari wal ihtiram, membesarkan dan memuliakan. Tidak dipandang sebagai partner kerja pada biasanya. Kalau partner kerja ya biasanya Sayyidah Khadijah ya mungkin tidak lepas dari dirinya sebagai sayyidah ya kan, dirinya sebagai apa ya? Sebagai bos lah begitu pada pekerjanya yang lain, pada partner kerjanya yang lain. Tapi saat ini dihadapkan dengan baginda Nabi, pandangan Sayyidah Khadijah tidak lagi seperti biasa. Ia memandangnya bi'ainil ikbari wal ihtiram. Membesarkan dan mengagungkan. Wa akramatuhu ghayatal ikram. Dan Sayyidah Khadijah memuliakan baginda Nabi, mentakzim kepada baginda Nabi dengan pemuliaan yang tinggi, ya kan? Ghayatal ikram. Puncak sudah. Tidak pernah memuliakan seseorang seperti kepada baginda Nabi, ya kan? Wa asarat syakhsiyatuhu fiha kullat ta'thir. Dan syakhsiyah baginda Nabi, syakhsiyah baginda Nabi atau pribadi baginda Nabi itu mampu ya menggoncang hati Sayyidah Khadijah, mampu menggoncang perasaan Sayyidah Khadijah. Diri Nabi itu atau kepribadian baginda Nabi yang begitu memukau ini mampu menggoyahkan atau mampu menggetarkan relung hati Khadijah. Fa'akanat lahu fi nafsiha azimat taqdir, ya kan. Fa'akanat, lalu menyimpan siapa Sayyidah Khadijah lahu terhadap baginda Nabi, fi nafsiha, di diri Khadijah, menyimpan azimat takdir, perasaan yang begitu besar. Jadi ada perasaan yang begitu besar yang disimpan, yang tersimpan dalam hati Khadijah untuk baginda Nabi. Dan perasaan itu wazada zalika indaha ba'da ma haddatsaha Maisaratu bima syahadahu minal ayat wa ajaibil ahwali wa khawarikil adat, ya kan. Dan perasaan itu seiring waktu, seiring tersibak masa, perasaan itu terus bertambah. Wazada zalika, bagi Khadijah perasaan itu terus bertambah. Terutama sekali ba'da ma haddatsaha Maisarah, setelah diceritakan oleh Sayyidina Maisarah tentang apa yang ia lihat bima syahadahu minal ayat, tentang bukti-bukti kemuliaan, kebesaran dan keistimewaan baginda Nabi yang disaksikan Sayyidah Khadijah, yang disaksikan Sayyidina Maisarah selama mendampingi baginda Nabi ke Syam dan pulangnya, ya kan. Wa ajaibil ahwali wa khawarikil adat, dan kondisi-kondisi yang aneh dan khawarikil adat, ya kan. Kejadian-kejadian yang menembus batas kewajaran. Ya seperti yang dilihat sendiri oleh Maisarah, ya kan, awan yang menaungi baginda Nabi, ya itu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Begitu juga tentang perkataan seorang rajul di tengah pasar kepada Sayyidina Maisarah, itu juga diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Begitu juga tentang pertemuan atau pertemuan Maisarah atau bisik yang di pertemuan Maisarah dengan seorang pendeta, dan mendapat satu bocoran bisikan rahasia dari pendeta tersebut tentang baginda Nabi. Itu juga diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Di mana tanda-tanda itu, keanehan itu, allati hiya lin-nubuwati dalailu wadihatun. Keanehan-keanehan itu menjadi tanda nyata, menjadi tanda yang jelas untuk sebuah kenabian. Haddatsaha anis sahabatil lati sahibathu fi safarihi fakanat ni'mas sahib. Bercerita, Sayyidina Maisarah bercerita kepada Sayyidah Khadijah tentang awan yang terus
membersamai Nabi, tentang awan yang terus menaungi baginda Nabi fi safarihi selama perjalanannya. Dan anehnya lagi, kerennya lagi, ini bukti bahwa ini bukan awan biasa ya kan. Kerennya lagi, fakanat ni'mas sahib, dan awan itu setia. Fakanat, ada apa awan tersebut, ni'mas sahib, setia sekali. Wa an kalami dzalikar rahib, dan diceritakan juga kepada Sayyidah Khadijah tentang pernyataan, pengakuan pendeta tersebut. Ada lagi kejadian-kejadian yang tidak disebutkan di awal ya kan, tapi dirinci di sini. Wa an ta'atil ibili, tentang ta'atil ibil, unta yang patuh kepada baginda Nabi. Wa tayyil ardi lahu, dan lembutnya tanah-tanah itu lahu, untuk baginda Nabi. Wa taufiqil ladzi lazamahu fi safarihi kullal mulazamah, dan at-taufiq ya kan, yang terus membarengi baginda Nabi selama perjalanannya. Ya sama, kullal mulazamah, dan itu tidak pernah pisah ya kan. Kemudian watil karimal wal hijarah allati lanat tahta mawati'i qadamaihi. Begitu juga kerikil-kerikil dan bebatuan yang sempat dipijak baginda Nabi waktu itu, semuanya lanat tahta mawati'i qadamaihi, semuanya jadi lembut ya kan. Kalau batu keras, ya baru kali itu mungkin batu menjadi spring bed ya kan, mungkin begitu. Lembut jadinya setelah diinjak oleh baginda Nabi. Itu artinya tidak hanya dari kalangan manusia, dari kalangan pepohonan, hewan-hewan yang mendampingi baginda Nabi, yang membantu perjalanan, memudahkan perjalanan baginda Nabi. Bahkan bebatuan pun mengambil porsi untuk itu ya kan. Mereka mengambil porsi untuk itu. Tidak ada satu batu pun yang tetap keras saat diinjak baginda Nabi. Karena semuanya sepakat tidak mau menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mau menyakitinya. Walaupun secara tidak sengaja kalau begitu kan. Anggapannya kan tidak sengaja kita nginjak batu, kan masa salahnya batu kalau batu itu menyakiti kita karena kerasnya kan. Masa salah batu. Tapi ini tetap batu itu menjadi lembut ketika diinjak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dzalika wa'ahu biqalbihi wa ra'ahu bi'ainihi, dan semua itu dilihat nyata, semua itu disimpan dalam hati Sayyidina Maisarah dan dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Masya Allah. Mungkin saat baginda Nabi menginjak batu ya kan, dan itu disaksikan oleh Sayyidina Maisarah, berarti Sayyidina Maisarah mengikuti baginda Nabi dari belakang ya kan. Kok dilihat-lihat, diperhatikan, tapi mungkin tidak sempat hati Sayyidina Maisarah ya untuk bertanya lebih dalam kepada baginda Nabi, atau mungkin tidak berani begitu kan, melihat apa secara yang tidak biasa, melihat sesuatu yang mungkin membuatnya bungkam lah begitu. Wa haddatsaha bima ra'ahu min husni siratihi, dan bercerita siapa Sayyidina Maisarah kepada Sayyidah Khadijah, bima ra'ahu min husni siratihi, terhadap apa yang beliau lihat, min husni siratihi, dari baiknya sirah atau perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi khuluqihi wa muamalatihi, baik itu tentang akhlak-akhlaknya dan transaksi-transaksi atau interaksi-interaksi dagangnya, itu diceritakan semua, interaksi sosialnya diceritakan semua. Ma'ama sabaqalaha ma'rifatuhu anhu min sidqi hadisihi wa azimi amanatihi wa karimi akhlaqihi wa diyanatihi. Di samping apa yang telah diketahui oleh Sayyidah Khadijah tentang baginda Nabi, tentang cerita-cerita dari orang-orang, cerita-cerita dari orang-orang tentang baginda Nabi, min sidqi hadisihi, bahwa ia jujur bicaranya, azimi amanatihi, bagus mengemban amanah, karimi akhlakihi wa diyanatihi, bagus budi pekerti dan dianahnya ya kan. Dia seorang agamawan yang kuat, artinya tidak ada satu pelanggaran pun yang diatur agama sebelumnya yang sempat dilanggar baginda Nabi, yang pernah dilanggar baginda Nabi. Fa asbahat hadhihi sifatu wal akhlaqul aliyah
Lalu menjadi apa sifat-sifat ini? Wal akhlakul aliyah, dan akhlak-akhlak yang luhur ini musbatatan mutayakkonatan ladaiha jaliyatan, menjadi sesuatu yang permanen, ya kan? Menjadi sesuatu yang tertancap dalam, yang diyakini secara utuh ladaiha bagi Sayyidah Khadijah. Fa'ahassat bi'aridin gharibin, dan lalu kemudian Sayyidah Khadijah sendiri mulai merasa bi'aridin gharibin. Nah ini ya, Sayyidah Khadijah sendiri mulai merasakan aridin gharibin, satu perasaan yang aneh, satu hal baru yang aneh sekali, gharib. Dia entah datang dari mana, begitu maknanya kan. Dia tidak seperti biasanya ini. Kalau gharib itu kan begitu. Tidak seperti biasanya, entah ini datang dari mana perasaan ini, dia juga nggak tahu. Asing sekali rasanya. Ansurati wa haqiqati zalikal habib. Dan perasaan itu menyangkut sosok dan jati diri seorang Al-Habib, baginda Nabi, ya kan? Seorang kinasih termulia itu. Ya bagaimana orang, kalau kita sebutkan dulu ya kan, bagaimana orang jatuh cinta pada umumnya, itu mungkin saat ini dirasakan oleh Sayyidah Khadijah, tapi dengan rasa yang tidak seperti dirasakan oleh orang secara umum, ya kan? Rasanya lebih dari itu. Nah, begitu. Fa'ahassat bi'aridin gharibin an surati wa haqiqati dzalikal habibi wa tahayyarat min amri nafsiha. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah sendiri bingung. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah sendiri heran, ya kan? Bingung. Tahayyarat. Rasa apa ini yang menjangkiti hati saya, begitu kan? Kok begini sekali rasanya, begitu. Wa asbahat qaliqatan baina qalbiha wa awatifiha. Dan Sayyidah Khadijah itu sudah mulai qaliqatan ini, ya maknanya kalau kita mencari sesuatu, kalau kita bingung tentang sesuatu, misalkan mencari apa barang, ya kan, kita mondar-mandir kemana-mana, ya kan, bingung. Kalau bahasa Maduranya ini posang, ya kan. Dan Sayyidah Khadijah dibuat seperti itu karena perasaannya. Dia qaliqatan, aneh begitu. Baina qalbiha wa awatifiha, bergejolak sekali di hatinya dan di ya awatif itu ya sama di hati, di setiap rasa, di setiap perasaannya. Faqad rafadat bil amsil qaribi al katsira minar rijali. Keanehan yang kedua, selain keanehan tentang rasa tadi, anehnya lagi, Sayyidah Khadijah itu baru saja kemarin, faqad rafadat bil amsil qaribi, baru saja kemarin, ya kan, ia menolak al-katsira minar rijali, banyak laki-laki yang melamar. Jadi kemarin saja banyak laki-laki yang melamar saya, kira-kira begitu kan. Kemarin saja banyak laki-laki yang melamar, saya tolak semua. Tapi kenapa sekarang? Ini baru kemarin ini, bukan setahun 2 tahun lamanya, bukan. Baru kemarin banyak laki-laki yang saya tolak. Sekarang kok kenapa hati saya justru begitu kan. Itu yang membuat kebingungan kedua. Dan yang dia tolak, kebingungan selanjutnya, yang ditolak itu min zawil wajahati wal mal. Orang-orang berpangkat dan orang-orang miliarder semua, ya kan. Orang-orang yang beruang semua yang ditolak Sayyidah Khadijah. Sedangkan sekarang punya rasa yang amat besar kepada baginda Nabi, dan itu langsung muncul setelah kenal tidak lama, dilihat dari baginda Nabi sendiri. Ya namanya partner kerja, ya kan. Mungkin tidak sama, walaupun kita sebutkan dalam beberapa riwayat bahwa baginda Nabi kaya raya karena punya banyak harta tabungan lah, begitu kan. Semacam itulah. Singkatnya, banyak riwayat yang mengatakan baginda Nabi kaya, begitu kan. Walaupun kita mengutip kekayaan baginda Nabi, tapi jelas tidak sama mungkin kan dengan zawil wajahati wal mal dari kalangan Mekah yang melamar Sayyidah Khadijah. Tapi itu semua ditolak. Hanya saja Sayyidah Khadijah saat ini, kenapa begitu kan? Kok tiba-tiba punya rasa besar kepada baginda Nabi? Ya karena para pelamar itu ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Waraddatuhum khaibina mutahassirina lirafdiha talabahumul matina, ya kan. Karena ditolak oleh Sayyidah Khadijah, tentunya mereka khaibina mutahassirina. Mereka itu kecewa.
ya bersedih hati ya kan, berduka lara begitu, bermuram durja orang-orang yang ditolak oleh Sayyidah Khadijah tersebut. Yang tentunya dia kecewa, mereka bersedih hati ya karena mereka ditolak, dan itu menjadi bukti bahwa mereka benar-benar ingin ya kan, benar-benar serius, tidak hanya nyoba-nyoba begitu. Karena dengar kemarin bahwa ada si A, padahal dia tampan, kaya raya, berpangkat, kok ditolak. Nah, ingin nyoba dia sekarang, mungkin dia bisa menandingi si A misalkan. Melamarnya itu bukan nyoba-nyoba. Kalau melamarnya coba-coba itu tidak terlalu sedih mungkin. Nah, ini bukti bahwa mereka serius melamar, tidak nyoba-nyoba begitu. Buktinya mereka bersedih hati lirafdiha karena ditolak Sayyidah Khadijah. Lirafdiha talabahumul matina. Ini kan talabahum al-matina disebutkan begitu, berarti permintaan mereka untuk menjadi suami Sayyidah Khadijah itu al-matin. Memang tekad kuat. Sehingga ketika ditolak wajar mereka bermuram durja. Dan itu adalah kebingungan Sayyidah Khadijah yang kesekian kalinya. Kenapa ya kan? Mengapa kok tiba-tiba sekarang baru kenal, baru kemarin sore lah begitu, kenal dengan Sayyidina Muhammad. Kemudian tapi yang membuat Sayyidah Khadijah berkelopak raya kira-kira begitu kan, yang membuat Sayyidah Khadijah itu termabuk ya kan, dimabuk cinta ya tentunya akhlak baginda Nabi ini. Akhlak baginda Nabi, keistimewaan terutama yang diceritakan oleh Sayyidina Maisarah ya kan. Cerita-cerita dari orang-orang tentang pekerti baginda Nabi yang amanah, yang ini, yang itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya perempuan itu, sebenarnya kalau perempuan baik itu luluh dengan sifat dan karakter-karakter baik. Luluh dengan hati seorang lelaki yang baik begitu. Tidak luluh dengan materi, tidak luluh dengan pangkat. Kalau kita bisa simpulkan ya kan. Sementara wallahu a'lam bagaimana realitanya, karena tidak semuanya masuk ke kesimpulan ini. Mungkin ada yang berbeda ya kan. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa baginda Nabi tidak terlalu kaya, dia juga kenal tidak terlalu lama. Ini juga menjadi statement kita bahwa ya pacaran itu nggak perlu lama. Yang penting tahu bahwa dia baik, bahwa dia begini ya kan. Bagus lah. Dan sepakat dan sepaham. Itu pas lah begitu. Cocok bagi mereka. Tidak kemudian menunggu lama, harus kenal lebih jauh ini itu. Sak keluarganya ya kan. Paman yang kelima yang jauh sana juga harus dikenalnya misalkan. Ya tidak harus ya kan. Tidak harus. Itu artinya bahwa ta'aruf itu, perkenalan itu porosnya di hati. Walau kenal sehari dua hari, tapi hati entah alami sekali, didorong oleh alam. Tanpa dipaksa-paksa, dia punya keyakinan yang kuat. Karena beda keyakinan yang dibuat-buat dengan keyakinan kuat itu. Keyakinan yang dibuat-buat itu ada beberapa cerita tentang kekurangannya saja, luntur ya kan. Tapi kalau keyakinan yang kuat, cerita tentang kekurangan, itu membuatnya semakin bertambah ya kira-kira begitu. Jadi ta'aruf itu nggak perlu lama. Yang penting kondisi hatinya sekarang bagaimana ya kan? Yakin atau tidak? Yakin ya lanjutkan. Ya tidak ya lama-lama begitu kan. Nggak apa-apa lama kalau tidak yakin. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang zawajuha ya kan. Pernikahan, prosesi pernikahan sejak lamaran ya kan. Sejak siapa yang nembak duluan, ini nanti kita akan bahas. Apakah Sayyidah Khadijah yang nembak duluan atau baginda Nabi ya kan. Nanti akan kita bahas. Dan mungkin di pertemuan yang kelima ya. Di pertemuan yang kelima tentang zawajuha dengan baginda Nabi SAW. Setelah zawajuha nanti khoso isuha dan kemudian wafatuha sedikit ya. Walamma aradallahu ta'ala lahas sa'adatal abadiyah wallahu a'lam bissawab bi syafaati Rasulillah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat dan keluarga Lingkar Ngaji Lesehan dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit buku yang ditulis oleh seorang maestro motivator muslim dunia asal Mesir, akan tetapi beliau tinggal di Kanada. Beliau juga seorang pendiri dan ketua dewan komisaris di berbagai perusahaan yang berskala internasional. Mungkin dari kalian sudah ada yang kenal atau sudah tidak asing lagi, dan bahkan mungkin ada yang menjadi pecinta buku-buku beliau gitu. Beliau adalah Dr. Ibrahim El-Fiqi. Asal buku ini berbahasa Arab, yaitu Quwat At-Tafkir, akan tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Halifur Rahman Fat dan Muhammad Taufik Damas dengan judul buku Terapi Berpikir Positif. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta pada tahun 2017. Ketebalan buku ini 347 halaman dan sudah internasional bestseller karena juga diterjemahkan ke beberapa bahasa lain, yaitu bahasa Inggris, Prancis, dan Kurdi. Jadi ada 5 bahasa gitu. Nah, walaupun buku ini tergolong buku psikologi, akan tetapi bahasanya sangat ringan kita konsumsi, mudah kita pahami, dan juga di setiap babnya atau subbabnya sudah ada kasus-kasus yang beliau atasi sendiri, dan bagaimana solusinya itu sudah tertera di dalam buku ini begitu. Jadi tidak hanya teori tapi juga praktek contohnya juga sudah ada di sini. Jadi mudah untuk kita pahami begitu. Di sini saya juga belajar bagaimana pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran positif, karena sebelum pikiran negatif itu menjadi mindset di dalam diri kita harus segera mengarahkannya untuk berpikir positif. Karena banyak kasus yang beliau cantumkan dalam buku ini yang menceritakan bagaimana keputusasaan atau bahkan menjadi trauma bagi seorang wanita yang mungkin itu diceraikan oleh suaminya, atau bahkan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, dan bahkan juga tidak hanya hubungan antar suami dan istri, akan tetapi hubungan antar pelajar, sesama teman, bahkan sama diri sendiri pun begitu juga ada di sini begitu. Dalam buku yang powerful ini kita akan menemukan rahasia bagaimana sih kekuatan pikiran ini akan merubah hidup kita. Jadi kita lebih termotivasi kuat untuk meningkatkan kualitas berpikir kita gitu. Dan kita juga akan memahami atau bisa berpikir, bertindak, dan berkata yang lebih bijak lagi begitu. Jadi siapapun kita, baik itu pendidik, peserta didik, pekerja, buruh, ibu rumah tangga, atau siapapun kita, saya rekomendasikan untuk membaca buku ini agar potensi kita terbebas dari belenggu pikiran negatif. Jadi bisa lebih semangat, percaya diri, dan optimis lagi dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Jadi manage your mind for real success. Oke, mungkin itu closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab, hadza rajulun minal kiram min ahlil baladil haram. Ini adalah seorang pria, seorang lelaki
dari yang lahir atau yang tumbuh dari kalangan orang-orang mulia